Jadi intinya kita harus banyak beramal soleh, yaitu mentaati semua perintah Allah. Tetapi Allah murka jika engkau menentang ayat-ayatnya. Jadi Allah sangat murka menentang ayat-ayat Allah. Satu ayat yang diingkari sama dengan kita mengingkari seluruh isi Quran. Karena secara tidak sadar, secara tidak langsung, satu ayat yang diragukan oleh kita, kesahihannya, kebenarannya, sama dengan kita menganggap Allah bisa berbuat salah. Makanya hati-hati. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan ayat-ayat Allah, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Quran surat Al-Hajj ayat 51. Menentang ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, melemahkan ayat-ayat dengan apa? Dalil, takwil. Yang jelas-jelas maknanya seperti itu ditakwilkan, ditafsirkan berbeda. Ancamannya adalah neraka jahim. Itu nanti di dunia bagaimana? Ya pasti akan disesatkan. Nggak mungkin orang yang menentang ayat-ayat Allah kok justru diperlakukannya dengan sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu pasti berbeda. Kita hari ini bahas tentang bagaimana kiat-kiat agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus dengan senantiasa menjaga amal perbuatan kita, fokus dengan amal soleh, bukan amal yang salah. Siapa yang pengen masuk surga? Alhamdulillah. Lah, maka ini kita membahas tentang syarat masuk surga. Ini saya bukan sebagai panitia surga di sini, bukan. Tapi ini membahas tentang Quran, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga." Saudara pengen masuk ke dalam surga? Syaratnya apa? Ayat sebelumnya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba, yaitu golongan hamba-hamba yang soleh. Itu golongan apa? Bersatunya karena Allah, bersatunya karena kebenaran, bersatunya karena keridhaan Allah. Itulah jamaah yang benar. Sekalipun saudara seorang diri, ketika sesuai dengan ketaatan, itulah jamaah. Tapi banyaknya umat, ketika tidak mentaati Allah, tidak sesuai dengan kebenaran, itu bukan jamaah. Itu adalah sebuah riwayat. Maka syarat masuk jannah itu dengan masuk ke dalam jamaah. Terus masuk ke dalam jamaah itu mudah nggak? Atas kehendak Allah atau kita milih? Atas kehendak Allah. Caranya bagaimana? Syarat masuk ke dalam jamaah itu dengan keridhaan. Kalau kita diridhoi oleh Allah, kalau kita dicintai oleh Allah, pasti Allah akan bimbing ke golongan yang paling benar, ke golongan hamba-hamba yang soleh. Tapi kalau karakter kita buruk, akhlak kita buruk, pasti yang membimbing setan itu kepada golongan yang buruk, ke golongan yang salah. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh itu. Hamba-hamba itu bicara tentang apa? Hamba itu babu, abdi, atau apa? Pembantu. Yang dimana orang-orang di situ itu benar-benar hanya menghambakan diri kepada penciptanya. Itulah jamaah. Jamaah itu orang-orang yang di dalamnya kumpulan orang-orang yang mengabdi benar-benar kepada penciptanya, bukan mengabdi kepada hawa nafsunya. Syarat masuk ke dalam jamaah itu dengan keridhaan Allah.
Maka dengan amal soleh. Dan syarat keridhaan Allah itu dengan ketenangan jiwa atau akhlak. Nah, makanya kan jelas di sini, wahai jiwa yang tenang. Kenapa kok dihubung kaitkan dengan akhlak mulia? Nanti ada hadisnya. Jiwa yang tenang itu bicara tentang akhlak yang mulia. Tenangnya jiwa itu syarat kembalinya kita kepada Pencipta. Dengan hati yang ridho. Hati yang ridho itu gimana? Apapun takdir Allah saya terima. Itu ridho. Tapi kalau saudara, ayatnya kok gini, ini begini, saudara sedikit mentang meragukan ayat-ayat Quran, saudara belum mendatangi Allah dengan hati yang ridho. Bagaimana Allah meridhoi saudara, sedangkan saudara aja nggak ridho dengan firman-Nya? Ini keterangannya, tenangnya jiwa dengan akhlak. Nah, maka dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2553. Ini ada sahabat Nabi yang berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Maka beliau menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang membuat bimbang dan ragu hatimu dan engkau tidak suka dilihat diketahui manusia. Tenang nggak jiwanya? Guncang nggak ini jiwanya? Ini guncang. Dosa ini sesuatu yang mengguncangkan jiwa. Kalau amal perbuatan saudara kebanyakan yang mengguncangkan jiwa, berbuat dosa-dosa terus, bagaimana jiwa saudara akan tenang? Tenangnya jiwa itu dari apa? Amal soleh. Maka di dalam hadis yang lain, sahabat Nabi juga berkata, wahai Rasulullah, jelaskan apa saja yang halal dan haram bagiku. Beliau bersabda, kebaikan ialah apa saja yang menjadikan jiwa tenang. Jadi jiwa tenang itu apa? Orang yang senantiasa berbuat baik, fokus beramal soleh, dan hati menjadi tentram. Dan dosa ialah apa saja yang menjadikan jiwa tidak tenang dan hati tidak tentram, kendati para pemberi fatwa berfatwa padamu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jelas gak kira-kira? Syarat kita kembali kepada Allah, syaratnya tenangnya jiwa, yaitu orang yang banyak berbuat baik, fokus berbuat baik, fokus bagaimana beramal soleh. Insya Allah. Coba saudara, dalam seharian, tiap hari, pernah dengar gak kisah Abu Bakar dengan siapa? Hanzalah. Abu Bakar mengunjungi Hanzalah. Ya Hanzalah, gimana kabarmu? Hanzalah bilang apa? Hanzalah telah menjadi munafik, begitu. Abu Bakar langsung kaget, apa yang terjadi gitu. Maka Hanzalah menceritakan, saya ketika di hadapan Rasulullah, kalau bersama Rasulullah di dalam majelis Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka begitu di depan mata. Begitu saya pulang ke rumah, saya sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan dunia. Saya lupa surga dan neraka. Ternyata Abu Bakar juga bilang begitu. Ternyata saya juga iya. Akhirnya dua orang datang pada Rasulullah dan bertanya pada Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah menyampaikan apa? Sedikit demi sedikit, step by step, beramalah dengan amal perbuatan yang ketika kamu seperti di hadapanku, seperti dalam majelisku. Ingat-ingat betul ketika kita dalam majelis yang membuatkan kita dekat sama Allah itu seperti apa, keadaan seperti apa. Sampai ketika kita sudah benar-benar mencintai Allah, benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, itu akan ada malaikat yang senantiasa menuntun kita. Kemanapun pergi akan menuntun kita. Sehingga kita senantiasa ingat kepada saudara belum diuji. Sebagaimana siapa? Masih toh diuji. Demi sebuah keimanan. Demi sebuah kebenaran. Suami, anak-anaknya direbus hidup-hidup di depan matanya. Dia tidak bergeser sedikit pun untuk meninggalkan agama ini. Nah kita hari ini
banyak hanya karena urusan dunia, akhirat sudah diabaikan.